Selamat pagi, saya Carmela Setiawati, bimbingan Dr. Gigi Syakriani Syahrir SPKGA. Berikut adalah prosedur stainless steel crown. Berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan dalam prosedur stainless steel crown. Sebelum gigi dipreparasi, jarak mesiodistal diukur dengan kaliper. Pengukuran ini bertujuan untuk memilih besarnya SSC yang akan dipakai sesuai dengan besar gigi. Jika jarak mesiodistal dari gigi yang akan dipreparasi sudah tidak dapat diukur, maka dapat diambil dari jarak gigi tetangga. Bila gigi tetangga tidak ada, maka dapat diambil ukuran dari gigi yang kontralateral pada satu rahang. Preparasi dapat dimulai dari permukaan oklusal. Fisur-fisur yang dalam pada permukaan oklusal diambil sampai kedalaman 1 hingga 1,5 mm dengan taper diamond bore. Lalu cek apakah pengurangan bagian oklusal telah cukup dengan cara oklusikan gigi anak, lalu ukur jarak oklusal terhadap gigi antagonisnya boleh menggunakan bantuan prop periodontal atau sonde. Selanjutnya, mengurangi permukaan proksimal. Sebelum melakukan preparasi, gigi tetangga dilindungi dengan prositektor atau suatu stel matric band. Tempatkan taper diamond bore berkontak dengan gigi pada embrasur bukal atau lingual dengan posisi sudut kira-kira 20 derajat dari vertikal dan ujungnya pada margin gingiva. Preparasi dilakukan dengan suatu gerakan bukolingual mengikuti kontur proksimal gigi. Untuk mengurangi resiko kerusakan pada gigi tetangga akibat posisi bur yang miring, maka slicing dilakukan lebih dahulu dari lingual ke arah bukal atau sebaliknya. Barulah kemudian dari oklusal ke gingiva. Lalu dilanjutkan dengan mengurangi permukaan bukal dan lingual. Dengan taper diamond bore, permukaan bukal dan lingual dikurangi sedikit sampai ke gingival margin dengan kedalaman lebih kurang 1 hingga 1,5 mm. Dan sudut-sudut antara kedua permukaan tersebut dibulatkan. Setelah tahapan preparasi, dilanjutkan dengan letakkan SSC yang sudah dipilih di atas gigi yang telah dipreparasi tersebut. Tekan SSC ke arah gingiva. Cek bila terlalu tinggi atau rendah, maka oklusi tidak baik. Atau bila terlalu besar atau kecil, maka SSC tidak dapat masuki sulcus gingiva. Apabila berlebih, maka tentukan kelebihan SSC. Kemudian buang dengan stone bore atau potong dengan gunting. Setelah membuang kelebihan, maka cek kembali. Jika gingiva terlihat pucat, berarti SSC masih kepanjangan dan perlu pemotongan bagian servikalnya. Berikutnya, tahapan pembentukan atau contouring SSC. Dalam tahapan ini digunakan tang-tang khusus yang kita sebut dengan contouring pliers. Bagian tang yang cembung berada di sebelah dalam mahkota, sedangkan bagian yang cekung berada di luar mahkota. Bagian bukal dan lingual serta servikal dibentuk dengan konfigurasi yang sesuai dengan giginya. Bagian servikal harus benar menempel pada posisi gigi untuk mendapatkan retensi yang maksimal. Selanjutnya, tahapan penghalusan tepi SSC atau crown crimping menggunakan crimping pliers. Penghalusan merupakan langkah terakhir dan yang paling penting jika SSC telah sesuai. Permukaan kasar akan mengiritasi gingiva dan memudahkan penumpukan plak. Untuk tindakan ini, daerah margin SSC diasah atau dibengkokkan ke arah gigi supaya pinggirnya tidak mengiritasi gingiva. Kemudian, pinggir dihaluskan dan dilicinkan dengan stone bore atau rubber well. Trial fit. Periksa seluruh margin dengan explorer untuk melihat adaptasinya. Cek stabilitasi mahkota dengan memberi beban dengan menggunakan explorer pada oklusal. Selanjutnya, final cementation. Setelah gigi selesai dipreparasi, SSC dipersiapkan dan gigi dikeringkan dan diisolasi dengan gulungan kapas. Gunakan adesif semen, misalnya polikarboksilat, diaduk sampai konsisten seperti krim. Lalu, dialirkan ke dinding sebelah dalam SSC hingga hampir penuh. Pasang SSC sampai posisi yang tepat, kemudian pasien disuruh menggigit dengan wooden blade diletakkan di atas gigi tersebut. Jika semen telah mengeras, maka bersihkan semua kelebihan bahan, terutama pada celah gingiva dan daerah interdental papil dengan menggunakan scaler. Semen yang berlebihan dapat mengakibatkan inflamasi gingiva dan ketidaknyamanan pada pasien. Terakhir, pasien diinstruksikan untuk diet setengah lunak selama 1 hari dan dianjurkan untuk membersihkan celah gingiva dan daerah interdental papil dengan dental floss, tentunya dengan bantuan orang tua atau wali anak.